Selamat pagi Bapak Ibu, bersama saya Rudi Rahman dalam program Dare to be Awesome. Hadir di studio kami adalah Bapak Stephen Wijaya dan anak siswa kami yang luar biasa, Vindelin dan juga Filia dan Angelika Salim. Hari ini tema kita adalah imajinasi. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa imajinasi jauh lebih penting dari pengetahuan. Nah, imajinasi ini dapat membawa seseorang ke level yang lebih tinggi dari pemikiran dan gagasan. Dari yang kami ketahui ya, selama ini anak-anak kami senang bereksplorasi. Ada Vindelin, Filia yang senang biola dan juga sangat mahir public speaking. Nah, sebelumnya kita bertanya dulu kepada keduanya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, walaupun dalam situasi pandemi tetap semangat. Nah, Vindelin, pertama kami ingin tahu apa latar belakang yang memotivasi Vindelin untuk menyukai bidang public speaking? Ya, karena kan public speaking itu salah satu komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain itu, public speaking juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri kita sendiri. Dan ketika mengikuti perlombaan-perlombaan itu juga dapat banyak relasi. Jadi juga bisa mendapat banyak pengalaman yang dapat dicapai. Oke, dapat mengembangkan relasi juga merupakan salah satu cara komunikasi. Selama ini latihannya di mana? Apakah di Carnegie School ada diberikan motivasi, dukungan dan pemantapan? Tentunya ada. Carnegie School itu sangat mengapresiasi setiap prestasi siswanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ekstrakurikuler, contohnya ada communication, musik, kimia, dan lain-lainnya. Jadi setiap murid bisa memilih bidangnya sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi Carnegie juga mengadakan berbagai perlombaan seperti Carnegie Got Talent, public speaking, dan lain-lainnya. Jadi itu bisa mengasah bakat masing-masing setiap murid dan juga confidence-nya. Nah, tentu di samping kemahiran, seseorang mahir karena ada yang istilahnya proper practice prevent poor performance. Apa suka dukanya selama ini dalam berlatih public speaking itu? Kalau dukanya itu kadang ada kompetisinya itu tiba-tiba ada, jadi aku pengen ikut, jadi itu latihannya hanya beberapa minggu atau beberapa hari saja. Jadi itu untuk prepare speech-nya, untuk hafal, ya itu dukanya mungkin. Tapi kalau senangnya itu ketika mendapat juara. Senangnya mendapat juara ya. Nah, berarti terbayarkan ya rasa duka itu dengan hasil yang diperoleh. Nah, kita beralih sejenak ke Filia. Nah, di sela-sela kita menghadapi pandemi, kesibukan sehari-hari, Filia menyukai biola. Betul. Nah, kalau boleh kita ketahui, apa motivasi dari Filia untuk menyukai bidang ini? Jadi sejak kecil saya sudah dalam bidang musik ini saya sudah sangat cocok gitu ya kan. Jadi ayah ibu saya sangat mendukung saya dalam bermain musik. Jadi sampai sekarang apa yang saya suka itu lebih majoritasnya ke biola. Ke biola. Karena juga banyak artis-artis sana yang saya suka ada bermain biola dan juga ada bermain piano. Jadi ibu saya bertanya, kamu lebih suka biola atau piano? Jadi pertama-tama saya mengatakan bahwa saya suka piano. Namun saya berpikir lagi, kalau piano kemana-mana kita tidak bisa membawanya, namun biola sangatlah portable. Jadi biola juga menjadi salah satu passion saya sampai sekarang. Terutama pada saat ada beberapa acara di sekolah ataupun ada acara keluarga seperti wedding, saya berpartisipasi. Dan juga vihara pada saat ada acara seperti Waisak, seperti ada HUT gitu, saya juga ada berpartisipasi. Luar biasa ya. Baik, apa yang dikatakan oleh Filia mengingatkan kita pada Vanessa Mai. Sesuatu di tangan mereka yang memiliki passion dan kesungguhan akan terasa jauh berbeda. Kami yakin Filia satu saat juga akan mencapai tahap itu, tentunya melalui latihan dan tahap usaha yang luar biasa. Baik, di balik sukses dari anak-anak,
mengembangkan imajinasi dan hobi. Tentu ada institusi dan cara-cara dari mereka membuat mereka menjadi nyaman, luar biasa, dan lebih dapat berusaha mencapai satu nilai yang kita harapkan disebut nilai outstanding. Nah, mari kita beralih ke Sir Stephen, pimpinan dari Carnegie School. Sir Stephen, tapi sebelum kita membahas itu, boleh nggak kami bertanya, sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya Carnegie School? Oke, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Tribun Medan telah diundang ke sini. Pertama saya ingin panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita mau bilang sejarah, maka ada sedikit tentang profil saya. Saya dulu lulusan dari Amerika. Saya orang Indonesia yang pertama masuk ke perusahaan terbesar di dunia. Saya lulusan computer science. Saya sudah tinggal di Amerika selama 8 tahun. Nah, tentu keinginan saya tetap tinggal di Amerika itu tentu pasti ada. Saya sudah berhasil di sana. Namun kehendak dari Tuhan itu berbeda. Ya. Tiba-tiba satu hari tahun 2002 saya ditelepon mama saya. Dia bilang, "Nakku, kamu cuma balik sekali loh. Papa sudah sakit keras. Mungkin itu kesempatan kamu yang terakhir untuk ketemu sama Papa." Terjadi gejolakan dalam hati saya, namun secara singkat saya mengambil keputusan yang berani untuk balik ke Indonesia. Ya. Dengan mengorbankan semuanya yang selama ini saya perjuangkan. Nah, setelah saya balik, saya memulai jadi dosen dulu mengajar. Sampai suatu hari saya kena demam berdarah. Memang di saat itu saya berpikir saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang anak. Memang tersirat di saya akan pindah ke negara lain. Mungkin Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Dan saya kena demam berdarah, darah saya dari 144, trombositnya turun sampai tinggal hampir 20. Jadi dua dokter sudah mengatakan mungkin ini adalah hari terakhir saya. Jadi selama ini saya nggak dikasih tahu sampai hari yang paling krusial itulah saya diberitahu. Jadi saya di sana di saat itu saya masih ingat saya membuat janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup, saya akan melakukan kontribusi, membuahkan kebaikan untuk masyarakat. Nah, berkat janji itulah sampai hari ini saya sudah 20 tahun di dunia pendidikan. Nah, memang suka duka di dunia pendidikan memulai dari institusi, dari TK sampai SD, sampai hari ini kita sudah sampai ke SMA. Jadi ini sedikit tentang cerita di mana lahirnya sebuah sekolah institusi yang bernama Carnegie School. Luar biasa sekali ya. Jadi inilah yang melatar belakangi lahirnya Carnegie School karena diberi kesempatan untuk hidup ya. Nah, selanjutnya membangun sekolah, cita-cita ini tentu sangat luhur, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi di dalam prakteknya tidaklah mudah, banyak sekali tantangannya, dituntut kesungguhan dan usaha. Nah, apa passion dari Sir Stephen sebenarnya? Oke, jadi visi misi Carnegie School kita memulai melihat belakangan di masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari anak yang tidak berbakti, ya saya banyak melihat kasus-kasus di Kota Medan, ada seorang tua yang papanya sudah sakit keras, ya udah nggak bisa jalan, dijaga oleh istrinya yang juga punya masalah di kesehatan, namun kedua anaknya, satu yang berpindah ke Aceh, satu lagi berpindah ke Jakarta. Ketika disuruh mereka balik, mereka pun tidak balik. Nah, ini sebetulnya itu adalah sebuah masalah di sistem pendidikan kita. Belum lagi beberapa tahun yang lalu kita baca di berita ada seorang mahasiswa membunuh dosen mereka. Ya, belum lagi masalah-masalah yang lain, anak yang tak durhaka, murid-murid yang tidak bermoral dan semuanya. Nah, itu adalah masalah yang kita hadapin sekarang. Nah, kuncinya itu di mana? Kuncinya itu adalah di sekolah dan di keluarga. Pendidikan keluarga juga penting, pendidikan di sekolah harus penting. Maka itu menjadi sebuah visi misi yang harus kita kerjakan di sekolah. Maka anak-anak kita semuanya apa yang membuatnya menjadi sebuah metode yang namanya CHAM. Karena di sana anak-anak sekarang kita melihat kita dulu yang melihat sistem pendidikan kita ada yang harus kita perbaiki. Selama ini anak-anak yang harus jago mate atau jago menghafal saja itulah dianggap anak yang pintar. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka.
Nah, sekolah kita percaya anak itu multiple intelligence, bahwa anak itu berbeda, punya intelijennya masing-masing. Iya. Itu yang pihak sekolah harus kita dukung. Selain itu juga karakter-karakter mereka itu juga harus kita Iya. tingkatkan. Maka ada kita metode yang namanya character building. Itu semuanya dalam metode yang namanya CHAM. Iya. Ada C artinya character building, H artinya holistic approach, pendekatan secara holistik, secara menyeluruh. A artinya active learning, kita belajar itu dalam kondisi aktif. Yeah. M itu artinya multiple intelligence. Kemudian P itu adalah promoting filial piety, artinya kita mendukung rasa bakti sang anak kepada orang tua. Itulah menjadi misi di sekolah Carnegie yang kita terapkan. Luar biasa sekali ulasan dari Sir Stephen yang terkait dengan karakter building, ya, kemudian pengetahuan-pengetahuan lainnya. Itu sebabnya anak didik dari Carnegie School bebas bereksplorasi, dan kita lihat kedua prestasi dari Findelin dan Filia. Selanjutnya ada lagi satu siswi yang luar biasa yang bernama Angelica Salim yang sangat passion for technology, ya. Angelica Salim sendiri berhasil menemukan sensor jarak dan hand sanitizer otomatis yang nantinya akan sangat bermanfaat jika sekolah telah diizinkan untuk bertatap muka. Nah, sebelum pembahasan ini, mari kita saksikan komersial berikut ini. Baik, Angelica Salim, ya, siswi berprestasi dari Carnegie School. Ini saya mau tanya ini, Angelica, apa motivasi yang membuat Angelica mau menemukan sensor jarak dan hand sanitizer otomatis ini? Ya, jadi awalnya itu Sir Stephen menyuruh saya untuk membuat sebuah sensor jarak karena ia mendengar oleh informasi bulan 7 bahwa siswi akan memasuki sekolah. Yep. Ya, dia selalu saya untuk membuat sebuah sensor jarak di mana kalau misalnya sensornya di bawah 1 meter itu dia akan berdering gitu. Yeah. Ya, saya berpikir kayak itu ide yang sangat luar biasa ya. Ya. Ya, jadi saya juga melihat internet seperti TikTok, Instagram ya, seperti robot-robot, mesin-mesin di Jepang, di mana di Indonesia juga banyak karyanya, dan saya sangat interested untuk membuat hal-hal seperti itu. Saya merasa seperti itu luar biasa banget ya, tidak perlu bantuan manusia lagi. Gitu. Ya, kalau misalnya hand sanitizer adalah salah satu project dari jurusan atau major ekskul di sekolah kita. Saya memasuki ekskul fisika, dan kami membuat sebuah sensor hand sanitizer otomatis. Oh, luar biasa. Apakah proses pembuatannya itu lama? Kira-kira butuh berapa lama waktunya? Iya, sebenarnya butuh waktu yang lama untuk menemukan sensor yang tepat. Awalnya saya menggunakan sensor jarak biasa, ya. Itu biasanya digunakan di mesin-mesin juga, ya. Tapi rupanya itu sensornya akan mendeteksi semua barang seperti dinding, botol dan semuanya. Dan saya merasa itu kurang tepat gitu ya. Jadi saya menggantinya dengan sensor gerak, di mana jika manusia memiliki gerakan, dia akan berdering. Orang juga memanggilnya juga sebagai sensor manusia. Ya. Berapa usia Angelica sekarang? 13 menuju 14. Bapak Ibu, di usia 13 menuju 14, Angelica Salim sudah bereksplorasi dengan teknologi yang nantinya sangat berdaya guna bagi kita selama masa pandemi. Terus ingin tanya lagi. Apakah ada tingkat kerumitan yang kadang membawa dongkol di hati begitu Angelica Salim? Pasti ada. Pasti ada. Bahkan kayak seperti sensornya itu kebanyakan arus listrik jadi kebakar. Kebakar. Iya. Oh iya, jadi diulangi lagi. Yes. Kira-kira perlu berapa lama teknik uji ulang itu? Sampai berapa kali?
hampir sebulan sampai 2 bulan itu mencoba setiap minggunya ulang-ulang lagi, terkadang sampai terbakar-bakar gitu. Sampai terbakar-bakar. Jadi apa yang dilakukan Angelica Salim mengingatkan kita pada Thomas Alva Edison. Ya, untuk sebuah penemuan memang harus ada kesabaran. Tapi baik, kita beralih ke Sir Stephen. Sir Stephen, kalau kita lihat dari 3 siswi tadi, Filia, Vendelin, Angelica, semuanya punya passion yang berbeda. Sebenarnya Carnegie School itu ada metode khusus enggak menggali atau mengeksplorasi bakat mereka? Silakan, Sir Stephen. Terima kasih Pak Rudi. Ya tentu saya harus bahas ke sistem pendidikan ya. Selama ini sistem pendidikan kalau saya bisa gambarkan jadi sebuah segitiga yang terbalik. Banyak sekolah lebih masih ke level 1. Level 1 itu adalah banyak sekolah menitik beratkan kepada cuma penghafalan. Teori saja. Sehingga banyak anak-anak waktu ke sekolah itu mereka bosan. Karena sesuatu yang teori itu kan mereka nggak bisa melihat. Ya, jadi anak-anak itu bosan. Jadi kedua, anak-anak tidak ngerti setelah belajar teori ini gimana digunakan. Nah, banyak sekolah di luar negeri mereka sudah menyadari kelemahan ini. Maka sekarang kalau buku-buku di luar negeri mereka sudah masuk ke level 2, lebih bagus. Banyak animasinya, banyak visual aid-nya, banyak alat peraganya dan semuanya, sehingga anak-anak memang lebih mudah mengerti dan lebih menyenangkan. Namun masih kurang di sana karena anak-anak masih nggak ngerti ini mau cara pakainya di mana. Maka sekolah kita sekarang kita masuk ke level 3 yaitu project base. Jadi semua level ada, level 1, level 2-nya ada. Sekarang kita ada tambahkan lagi yaitu project base. Jadi mereka sudah mulai masuk ke project. Jadi mereka sudah mulai ngerti, oh saya belajar ini saya terapkannya di sini. Misalnya saya belajar tentang agama, saya terapkannya dalam kehidupan saya. Jadi mereka anak-anak buat project, mungkin membantu mama di rumah, ya membantu lingkungan dan sebagainya. Itulah mulai masuk ke project base. Yang terbaik itu adalah level keempat, Pak. Yaitu level di mana anak-anak sudah mulai tidak memikirkan diri mereka, tapi mereka memikirkan gimana bisa kontribusi membuat kebaikan kepada masyarakat. Nah itulah yang kita terapkan dalam sekolah kita. Jadi ada berapa level tadi, dan juga kita mendampingin anak-anak dengan memberikan mereka stimulasi. Contohnya kita sering mengadakan acara Carnegie Got Talent, itu artinya apapun talenta mereka kita hargain. Ya, kemudian setiap tahun kita banyak ada acara-acara, misalnya ada acara perlombaan pidato, nanti ada acara perlombaan storytelling. Kemudian nanti ini kita akan adakan acara untuk sains. Anak-anak boleh membuat eksplorasi tentang apa yang mereka sukain. Salah satu contohnya Angelica Salim. Dia suka mencoba ini, maka dia ciptakan sesuatu. Jadi mungkin anak-anak punya konsep yang berbeda. Mungkin ada yang suka robot, mereka boleh menciptakan robot. Kalau boleh saya tahu, Sir Stephen lebih berorientasi pada multi talent atau fokus talent. Karena memang ada tipe-tipe siswi yang sangat suka bereksplorasi, tapi juga tidak terlepas kemungkinan beberapa siswi dia hanya mau fokus saja pada bidang yang mereka sukai. Oke, terima kasih Pak. Karena sekolah kita menggunakan metode multiple intelligence ya. Jadi kita percaya anak-anak itu unik, anak-anak itu punya kecerdasannya. Jadi tugas kita adalah mendukung mereka. Seperti seorang tua yang menyayangin anak, maka kita tugas orang tua itu adalah mendukung mereka. Mereka kalau mau mencoba belajar musik, kemudian mereka gagal, rasanya saya ingin coba belajar teknologi, nggak masalah. Tapi kalau ada anak murid yang bilang, ya saya mau fokus aja. Saya dapat satu anak murid, dia mau fokus aja ke matematik. Waktu dia usia di SMP, saya yang bawa dia ikut perlombaan internasional. Jadi saya tanya dia, saya bilang, Jess, suatu hari kalau kamu sudah dewasa, apa sih goal kamu? Dia bilang, saya mau ke Amerika, saya mau fokusnya ke mata. Kenapa sih kamu suka mata? Dia bilang, saya mau mengukur kedalaman laut dan sebagainya. Dan saya ingin tahu gimana roket ini semuanya, saya ingin ke NASA. Nah, mulai dari sana saya lihat anak ini konsisten dengan mata aja. Dan saya dukung dia. Guru-guru saya bilang, silakan, dia mau suka mata, kalian berikanlah dia yang terbaik. Dan satu kabar baik, hari ini dia sudah dapat beasiswa, Pak. Luar biasa sekali, SMA, dia sudah dapat beasiswa ke Amerika. Saya dapat satu kabar yang baik dari orang tuanya. Ini salah satu contoh. Jadi ada anak yang dia memang mau fokus. Kayak Vindelin, saya lihat dari kecil dia memang waktu masuk ke sekolah kita dia udah memang mau
fokusnya ke public speaking. Iya. Ya, jadi nggak masalah, silakan. Tapi kalau ada yang mau rasanya udah dia coba, saya mau tambah lagi, nggak masalah. Itulah konsep multiple intelligence. Multiple intelligence. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kecerdasan, bakat itu tidak berdiri sendiri. Sebenarnya harus didukung oleh banyak instrumen. Salah satunya adalah sekolah. Sekolah sendiri juga harus memiliki persiapan dan riset dan usaha serta-merta, dan tanpa bisa hanya mengandalkan kurikulum yang ada. Baik, sebagai penutup. Nah, Angelika Salim, apa motivasi yang selama ini sangat berkesan bagi Anda sehingga Anda tidak merasa bosan untuk berhenti bereksplorasi? Boleh di-share ke kawan-kawan yang mungkin menyaksikan acara ini? Iya. Jadi aku itu pernah kayak mau nyerah bikin sensornya karena tidak selalu terbakar gitu. Iya. Ya. Tapi saya kayak udahlah capek gitu ya kan. Lihat HP, saya melihat abang saya. Ya, dia juga memiliki bidang yang sama dengan saya, tapi dia dengan mesin yang lebih besar lagi. Nah, jadi dia juga suka membuat eksperimen gitu. Saya melihat dia kayak dia gagal tapi dia mengulang lagi, nggak nyerah-nyerah. Nah, maka saya akan seperti, oh saya mau menjadi seperti dia. Gitu. Baik, Sir Stephen, kami minta satu motivasinya untuk anak-anak kami di seluruh Indonesia yang mungkin sedang menyaksikan acara kita ini juga. Silakan, Sir Stephen. Oke, terima kasih untuk para pemirsa semuanya. Untuk menjadi orang sukses, Anda pertama harus tahu apa goal Anda, apa tujuan hidup Anda. Itulah kunci landasan pertama. Setelah itu, Anda harus seperti tadi yang dibilang Angelika Salim. Anda setelah punya goal, itu arti dengan kata lain Anda akan menemukan passion Anda. Namun selama dalam perjalanan, saya berani jamin Anda pasti akan gagal. Namun, apa arti kegagalan bagi Anda? Kegagalan sebetulnya adalah benih kesuksesan. Jadi ketika Anda gagal, Anda harus terus maju. Anda bisa melihat seluruh orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka semuanya adalah master of failure. Maksudnya mereka pernah gagal jatuh, tapi mereka tetap bangkit, mereka tetap maju. Jadi itu motivasi saya untuk para pemirsa hari ini. Luar biasa, Sir Stephen. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Sir Stephen, Angelika Salim, Filia, dan Vindelin. Baik, saya akan memberikan konklusi dari pembicaraan kita hari ini. Dari riset Sea Watch Magazine New York, pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-70 dari total 90 negara. Satu kabar gembira adalah Indonesia menggunakan kurikulum tahun 2013 yang menekankan aspek penyederhanaan. Penilaian oleh guru menyangkut mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mencipta. Substansi ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan oleh Einstein, bahwa imajinasi jauh lebih penting dari pengetahuan. Demikian acara Day to Be Awesome hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.